Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah waspadalah akan hal buruk ini agar hidupmu tidak jatuh dalam lubang ya, jatuh dalam lubang yang kamu gali sendiri. Waduh, ini bagaimana ya? Waspadalah akan hal buruk ini aja deh ya, agar hidupmu jauh lebih baik ya. Oke, itu ya. Jadi hal-hal buruk apa yang nanti terjadi dalam hidupmu entah mungkin sudah terjadi ataupun belum. Kalau belum berarti ya kamu siap-siap ya dan lebih waspada supaya itu tidak terjadi. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu tetap harus bisa lebih up terhadap dirimu. Nanti kita lihat apa ya. Dan apa saran semesta, pesan semesta untukmu ya. Maaf agak berisik. Anak saya ada di belakang, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Oke, kita sebelum kita lanjut ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Scorpio. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Scorpio. Scorpio, Scorpio, Scorpio. 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 Oke, kita lihat di kartu pertama. Creng, ada Eight of Swords. Semesta mau sampaikan kepadamu ya. Di sini banyak orang-orang toksik yang ada di sekelilingmu. Bukalah matamu untuk melihat. Terkadang kamu sudah tahu ini orang toksik, tetapi seolah-olah kamu itu menutup mata. Ingat, jangan sampai mereka melukaimu. Ini ada juga yang mungkin kompetitor tidak sehat, atau sahabat licik, atau mungkin pasangan yang narsistik. Ya, ini saya khusus untuk orang-orang yang kamu rasa ada di dirimu ya. Kalau macam contoh saya bilang pasangan narsistik, terus langsung kamu bilang, ih pasangan saya narsistik ya. No, kalau memang kamu merasa bahwa pasanganmu tidak narsistik ya tidak. Karena ini energi general, energi banyak orang ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya, jangan sampai mereka melukaimu karena kamu di kondisi circle toksik. Ya. Jadi ini kamu menyesuaikan. Kalaupun energimu berarti kalau terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi Scorpio yang lain. Kamu mau energimu 100%, silakan personal reading. Ya. Ini beratkan, ini kan banyak ranjau-ranjau ya. Ini pedang. Kamu salah-salah bisa-bisa pedang ini melukai kakimu atau dirimu. Ya, matanya tertutup pula. Ya, di sini untuk mendapatkan sesuatu ibaratkan bintang ya, harus ikut mensikut. Dimana harus mengorbankan satu sama lain. Ya ini termasuk kamu. Jadi bukalah matamu untuk orang-orang toksik. Terkadang kamu tuh merasa bahwa orang ini toksik tapi saya harus tetap baik-baikin dia. Ya, berarti kamu mengizinkan mereka untuk kalau dibilang memanfaatkan dirimu atau melukaimu, atau bahkan bisa kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri dan toksik untuk orang lain. Ini hati-hati. Ya, jadilah bukalah matamu dari orang-orang toksik supaya mereka tidak membuatmu terluka. Ya, ini toksik dalam hal apa Kak Ica? Ya, toksik dalam hal apapun. Kalau dalam kondisi ini contoh ya, dalam kondisi bisnis mungkin sikut menyikut, menjelek-jelekan produkmu, menjelek-jelekan apa ya? Ya, pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu itu terpuruk. Ataupun mungkin kalau dalam hal kerja kamu sebagai karyawan ya dia menjelek-jelekan kamu ke pimpinan, atau cari-cari kesalahanmu supaya menjatuhkanmu
ya, jadi bahan cerita supaya kamu itu diremehkan atau kamu jadi malu, ya, membulimu. Nah itu kan termasuk orang jahat. Contohnya dia menceritakan kejelekan kita atau kekurangan kita baru dijadikan canda tawa, berarti kan itu jahat. Dan bahkan mungkin kamu juga membalasnya, wih kemarin dia bilang saya begini, saya juga harus balas. Nah itu kan sudah menjadi toksik untuk artinya kamu tertular ketoksikan dia kan. Kemarin dia kepoin saya ini barusan putus ya, terus si A ini bikin heboh di kantor ya, akhirnya saya ditertawain seluruh orang kantor. Awas kamu ya, saya juga mau bikin, nanti lihat aja, saya bongkar aib kamu, saya jadikan lelucon canda tawa untuk kamu biar kamu juga malu. Nah ini kan berarti sama saja kamu membalasnya, dimana kalau kamu tidak terlalu dekat dengan dia tidak akan meremehkan kamu. Kalau di hubungan toksik percintaan kak, ada NPD yang mana harus selalu dia yang diikuti, kalau tidak dia marah ya, terus menang sendiri, egois. Ini hati-hati. Ini khusus untuk orang yang masih kuat ya, berarti kamu tetap di situ kalau masih kuat. Karena ada beberapa kayak saya sudah nggak kuat, berarti kamu harus mencari tempat di mana kamu diinginkan, dirindukan, disayangi. Tapi kalau kamu masih mampu di lingkungan toksik ya terserah aja. Ini kan kita bicara mental, ini mental ya. Jadi bukalah mata hatimu dan matamu ya, entah mata hati, mata kedua matamu, untuk bisa lebih jeli siapa lawan siapa kawan. Ya jangan sapu rata terus, ujung-ujungnya ya kamu bisa masuk dalam perangkap mereka, jebakan mereka. Ini hati-hati ya, karena orang-orang toksik itu mau kamu hancur. Di balik persahabatan tetapi ada kompetisi. Nah ini hati-hati. Berikutnya, wah ini semua nih rata-rata ya tuh ya, ada Six of Swords. Semesta bilang kalau memang kamu udah gak mampu, hampir yang saya bilang tadi kan, untuk kamu bisa naik ke tempat yang lebih tinggi harus bisa berani meninggalkan orang-orang toksik yang akan hanya membuatmu hancur. Ya, ini harus patahkan nih pedang-pedang yang membuatmu hancur, supaya kamu bisa tinggi. Dalam artian kamu harus bisa mandiri. Ya, kamu harus bisa menentukan jalanmu sendiri tanpa ada topangan si A, si B, si C. Harus bisa pede. Saya di sini kamu tuh punya banyak talenta tapi bingung ya. Aduh, saya harus tetap di situ. Saya bingung nanti kalau saya resign terus saya kerja di mana? Padahal kamu punya talenta loh. Talentanya apa Kak Ica? Ya terserah, sesuai dengan kamu. Karena talenta seseorang itu beda-beda. Kamu mau silakan personal reading. Kalau bicara semua, wah ini ada berapa ribu orang ya, Scorpio ataupun juta ya, mana saya tahu. Karena energinya bercampur. Kamu mau 100% energimu silahkan. Kalau contohnya talentamu menyanyi ya, kamu tekanan dengan orang-orang di kantor, ya sudah resign aja. Terus saya menyanyinya di mana? Ya kerja sama. Kamu yang harus bisa cari peluang gitu. Entah saya menyanyi di kafe, kerja sama dengan kafe, di hotel, ini contoh ya, yang ada restoran-restoran ya, ataupun mungkin kondisinya kamu di weddingan atau kamu jadi MC. Kalau penyanyi itu kan suaranya bagus, pasti ya artinya suaranya bagus kan. Jadi bisa juga berpotensi ke MC. Acara party apa, yang penting jangan kamu gengsi. Kan kamu senang nyanyi, berarti nggak ada kamu menghibur, dan kamu juga bisa menghibur orang lain dan dirimu. Kamu nyaman, kamu happy, dapat duit lagi. Makanya cari kerja yang sesuai potensimu, yang sesuai kamu suka, jadi tidak ada beban. Cari pekerjaan yang sesuai hobimu. Kamu senang, kamu happy, ini bisa naik tangga-tangga loh. Kamu bisa up. Kenapa? Karena tidak ada tekanan. Kalau kita kerja di bawah tekanan, stres, pusing, kerja salah mulu, kerja dimarahin mulu, nggak ada yang benar, nggak ada yang, seakan-akan kita ini nggak becus. Terus ngapain? Kamu di situ, bertahan di situ. Bukan berarti saya suruh kamu keluar, itu hakmu. Kamu mau keluar atau tidak. Cuman di sini saya bicara secara mental. Makanya saya bilang waspada, karena kalau kita tekanan mental itu bisa berdampak ke kesehatan fisik kita. Kita tekanan batin kan, berarti kan tidak, kita sakit secara mental, itu berdampak ke fisik. Ujung-ujungnya kamu mencari uang yang kamu pakai, sudah capek-capek kamu kumpulkan, ujung-ujungnya pakai untuk biaya pengobatan karena kamu sakit. Nih contoh. Kayaknya saya nggak sakit ya, mungkin sekarang, tetapi mungkin pada hari tua. Makanya orang banyak pensiun ya, banyak orang pensiun itu langsung cepat meninggal ya, dalam tanda kutip ya, dibandingkan orang yang berwirausaha. Kalau kita seolah-olah kayak macam langsung drop ya,
tidak lama udah, karena biasa dia produktif ya. Habis itu ada tekanan kan, ada tekanan, ada dia produktif gitu. Terus pada saat dia pensiun dia bingung sudah bikin apa, nggak ada. Karena apa, dia ada topangan kemarin, wah saya kerja saya ini, sekarang pensiun sudah nggak ada topangan, dia down ya. Jadi supaya kamu tidak jatuh, cepat jatuh ya, kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri ya. Ataupun mungkin jangan meninggal lah, sakit dulu. Jadi uang yang kamu sudah kumpulkan ya bertahun-tahun, sampai mungkin contohnya kalau kamu sampai pensiun ya anggaplah sekitar umur 50, ya 60 lah. Ya itu habis itu kamu sakit. Sakit ya meninggal, ini contoh. Ya. Karena ya begitu. Tidak hidup itu tekanan terus. Ya, dimana pada saat dampaknya akan terjadi di hari esok. Dampak tekanan kan, tekanan pada saat sudah kerja kamu terbiasa tertekan gitu. Pada saat kamu sudah nggak kerja lebih tertekan lagi. Kenapa bisa nggak kerja? Terus gimana? Padahal pada kerja itu tertekan loh. Ya ada tekanan, jadi kamu sudah berbiasa tertekan. Nah itu dampaknya bukan sekarang, tapi di hari esok. Makanya saya bilang waspada lah. Waspada ini kan barusan ibaratkan lampu kuning ya, belum hijau ya. Kalau hijau tuh sudah terjadi ya mau bagaimana lagi. Harus ada pengobatan. Makanya saya bilang jangan sampai uang kamu yang kamu tabung selama muda akhirnya dipakai untuk biaya pengobatan di hari tuamu. Ini hati-hati. Karena apa? Sudah terbiasa tertekan. Akhirnya stres sendiri. Ya. Oke, jadi itu yang sama-sama sampaikan ya. Di sini ada Six of Cups ya. Berbagilah ya, karena dengan berbagi atau bersedekah kamu akan mendapatkan kelimpahan. Ya, jadi mungkin kondisinya kamu sekarang lagi buruk, bersedekahlah. Kondisi kamu ada bahagia, bersedekahlah sedikit dari kelebihanmu. Kalau buruk kak, nggak ada uang sama sekali, bantu dari tenagamu atau bantu dari pikiranmu. Ya, kita berbagi bukan hanya duit saja, atau bantu baju-baju bekas. Yang penting bagaimana caranya supaya orang yang kita bantu itu happy. Bukan kita bantu orang itu baru orang cemberut marah. Ya, jadi cari orang-orang itu yang pantas. Dalam artian gini, cari orang-orang itu yang pada saat kamu bantu dia tersenyum, dia berterima kasih, dia bersyukur. Jangan cari dengan muka ngeles, aduh, nggak usah. Padahal hati, mari dong, yes. Tapi kamuflase bahwa nggak usah merepotkan, nggak usah. Kalau orang begitu jangan lagi dibantu, walaupun dia dalam tanda kutip ya, karena dia tidak ada energi kesyukuran. Makanya saya bilang cari orang yang tepat, supaya apa? Cepat energi itu masuk dalam dirimu, kembali lagi rezeki-rezekimu masuk. Kenapa? Karena doa orang yang bahagia itu sangat mujarab, sangat membantu dirimu. Jadi cari orang yang tepat. Betul-betul kalau kita membutuhkan tuh rasanya sungguh luar biasa ya. Ya, energi, waduh terima kasih saya dibantu, aduh terima kasih. Artinya dengan cara terima kasih saja energi sudah up loh. Ya, ibaratkan kamu itu punya tangga belum sampai ya, untuk bisa mendapatkan tangga lagi mungkin dapat 5 tangga, yang anggap bensinnya ya. Orang bersyukur ya ada 5 tangga untuk bisa sampai di puncak. Nah itu. Ya, carilah orang yang betul-betul bisa menerima. Tuh, kamu memberi dengan senyuman, dia menerima dengan senyuman. Ya. Carilah orang yang, jadi kalau memang kamu tidak bisa bantu orang dewasa, ya bantu anak kecil. Nggak usah bantu lah kalau memang mereka nggak minta, kamu yang belikan ayam goreng apa yang mereka suka ya, belikan, nanti dia senang, dia happy, dia makan, dia senang. Tiba-tiba kamu belikan 10.000, uangmu ada panggilan untuk tawaran untuk kamu kerja, akhirnya kamu mendapatkan uang 100.000. Ini contoh, digandakan ya. Mungkin sekarang kamu kondisinya lagi nggak punya uang, bersedekahlah, bersedekah pada orang yang tepat ya, yang kamu pas mereka terima langsung happy ya. Kalau kamu punya uang, dia bersedekah juga ya. Jangan bersedekah untuk dilihat orang, wah itu dia orang baik tuh ya. Ada juga seperti gitu ya, itu bukan bersedekah itu ya. Itu bersedekah berarti apa ya, kalau dibilang cari muka itu ya. Makanya saya bilang tolonglah orang ya, kepada orang yang betul-betul lagi butuh, bukan sama orang-orang yang hanya apa ya, kalau dibilang tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidak pantas tetapi kamu kasih gitu.
Nah ini hati-hati ya, karena kita bicara energi. Kamu mau sebenarnya kalau mau dibilang Kak Ica, kalau kita bantu orang dia eh, apa dibilangnya senang tidak senang, bagaimana Kak Ica, tetap kamu akan mendapatkan hasil. Tapi cepat lamanya itu loh. Kamu mau mendapatkan hasil cepat, carilah orang yang bisa tersenyum atas pemberian yang kamu berikan itu. Itu cepat. Tapi kalau yang saya bilang ngeles, aduh nggak usah deh, aduh merepotkan, ya itu tetap kamu akan mendapatkan juga, karena semua itu adalah ada hukum di semesta, hukum tabur tuai ya, dimana apa yang kamu berikan pasti akan kembali kepadamu ya, berlipat. Tetapi cepat lamanya. Makanya saya bilang kalau kamu mencari cepat, carilah orang yang terbaik, orang yang tepat. Bisa kamu nggak orang sembarang ya, tetapi ya kalau orangnya ngeles gitu kan berarti memperlama. Kenapa? Karena energinya kurang greget gitu. Macam contoh kalau mau dibilang yang tadi saya bilang ya, kamu butuh 5 tangga, tiba-tiba karena dia happy, wah kamu dapat 5 tangga langsung. Tapi karena dia kurang happy ya kamu cuma dapat 1 tangga. Ini bicara energi, tingkatan ya energi kan. Nah itu, jadi cepat lambatnya, makanya cari orang yang tepat supaya kamu dapat cepat. Tapi kalau kamu mau dapat tidak cepat ya terserah juga, itu hakmu. Cuman saya memberikan saran supaya kamu bisa keluar dari keterpurukan gitu ya. Berikutnya Two of Wands, tuh hati-hati ya, jangan boros juga. Kamu nih planning kesana kemari, pusing, stres ya, saya harus pergi liburan, wah bahaya nih ya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena liburan itu pasti akan membuat kamu akan mengeluarkan banyak duit ya nggak apa-apa liburan ya, tetapi lihat kondisi keuangan kamu. Contohnya saya punya budget ini ada 10 juta untuk liburan, budgetnya berapa? 2 juta, ya sudah kamu tabung uang kamu, nggak usah bawa ATM-nya. Ini kita bicara hemat ya, semesta mau kamu hemat. Jadi untuk pergi liburan itu harus punya budget, ataupun mungkin kamu pergi dengan siapa terserah, punya budget ya. Contohnya 2 juta, kalau sudah 1,5 ya sudah pulang ya, bukan berarti sudah pas 2 juta baru kamu pulang, berarti kan otomatis kamu harus mengeluarkan lagi uang untuk 2 juta ini ya. Jadi macam contoh 1,5 udah habis, pokoknya besok harus pulang ke rumah. Nah gitu, harus ada budget, jangan habis. Karena saya lihat di sini kamu ada ingin sesuatu ya, macam contoh ini dia melihat peta ya, berarti ada tempat yang ingin kamu tuju ya. Jadi seperti gitu ya, hati-hati, jangan sampai kamu punya planning gagal karena tidak ada batasan. Ataupun kalau bukan planning gagal, planning oke gitu, tapi karena tidak ada batasan akhirnya merugikan yang lain, terutama finansialmu gitu. Jangan sampai kamu oke, saya sudah happy di sana, tapi pulang-pulangnya aduh apa yang saya dapatkan, pusing lagi, stres, uang habis, otomatis drop lagi kamu ya. Jadi ataupun mungkin kondisinya aduh saya capek, tapi nanti saya pergi uangku habis ya, saya di rumah aja terus ya, itu juga nggak bagus. Kapan kamu bisa refreshing? Stres juga, refreshing itu kan butuh ya, kita perlu supaya kita besok bisa kerja lagi, semangat kerja lagi. Tapi ingat harus ada budget. Nah itu ya, jadi jangan boros ya, jangan ikuti gaya hidup orang ataupun menaikkan gaya hidupmu. No, kita bisa memberikan apresiasi pada diri kita, tetapi sesuai kemampuan kita, sesuai budget ya. Jangan dikasih habis, kasihan ya, karena ke depan ini ada, kenapa saya bilang kasihan dirimu, karena ke depan ini banyak kebutuhan tak terduga. Jangan sampai ujung-ujungnya besok kamu dililit hutang karena cari sana cari sini pinjaman. Hati-hati ya, jadi harus bisa lebih up. Adjustment di sini semesta mau sampaikan untuk lebih mendengarkan suara hati, melihat dari kedalaman hatimu ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya harus tahu intuisi yang tadi saya bilang. Kamu nih sudah tahu bahwa ini orang-orang jahat, ya ikuti bahwa saya tidak boleh di situ. Ikuti kata hatimu bahwa saya nggak bisa di situ. Ataupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa saya sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, harus ada langkah apa yang harus saya lakukan. Kamu banyak doa, ikuti intuisimu ya. Jadi ikuti intuisi, harus bisa lebih peka terhadap suara Tuhan, yaitu di kata hati. Jangan sepelekan kata hati atau ini hanya firasat saya saja, ini hanya firasat itu adalah sinyal-sinyal dari semesta loh. Tapi terkadang kamu tuh tidak sadar gitu ya. Jadi lebih peka terhadap suara Tuhan, banyak doa ya, dan ya lebih bahagia. Karena kunci kehidupan yang lebih baik itu adalah berbahagia dan bersyukur ya. Selama kamu berbahagia ya, pasti rezekimu bagus, kesehatanmu bagus ya.
Makanya selalu berbahagia. Kalaupun mungkin kondisinya kamu dalam keadaan terpuruk ya, bagaimana caranya supaya kamu tetap bahagia? Yaitu harus kamu ciptakan. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu supaya memancing energi-energi positif datang, yang lainnya datang ke dalam hidupmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Jadi di sini waspada ya, yang tadi saya bilang ya. Jangan sampai ada hal-hal yang terpuruk. Ini saya lihat di sini semua ini ya, ada masalah keuangan, masalah mental kamu, ya masalah keuangan juga ya. Jangan sampai tergiur gaya hidup, dan harus di sini semesta mau sampaikan waspada kepada artinya waspada ini dalam artian kamu harus bisa lebih peka terhadap semesta, suara semesta. Jangan sampai kamu mengabaikan suara semesta. Ya, semesta mau memberikan yang terbaik untukmu, jadi lebih peka terhadap suara hati. Ya, jangan kamu ikut kata orang toksik pula ya. Ikut kata hatimu ya. Waspada ya kepada suara-suara orang-orang toksik. Tapi kamu harus lebih peka terhadap suara Tuhan, yaitu suara hati ya. Seperti gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak sih, biasa-biasa aja. Tapi ingat, yang biasa-biasa jangan disepelekan, karena bisa menjadi yang luar biasa penyakit-penyakit yang akan datang ya. Makanya ibaratkan kita ini masih lampu kuning, masih bisa dibenahi. Sebelum itu sudah sebelum terjadi, kita sudah bisa mengantisipasi supaya itu tidak terjadi yang lebih besar lagi ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari kamu ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, lebih ke gaya hidup, lebih ke mental, lebih ke keuangan, dan lebih ke spiritual ya. Jadi ya lebih berbahagialah Scorpio, karena dibandingkan bintang lain kamu masih agak lebih bagus ya. Hari-hari ke depanmu akan jauh lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.